Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dalam sehari bisa produksi 2 ton gudang mie berformalin di Kabupaten Bandung digerebek polisi. Diberlakukan hari ini pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite dan solar masih belum dipahami masyarakat. Pemerintah tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada hari Minggu 10 Juli 2022. Kita ke informasi yang pertama, alami masalah pada bagian roda 2 unit truk terbakar di ruas tol Cipali dan Cipularang. Yang terbakar di kilometer 91 ruas tol Cipularang arah ke Jakarta diketahui membawa briket batu bara. Sebelum terbakar, truk sempat mengalami pecah ban di bagian belakang dan mengeluarkan percikan api. Api berhasil padam 1 jam kemudian setelah pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara di kilometer 81 ruas tol Cipali, 1 unit truk yang mengangkut buah-buahan juga terbakar. Kebakaran diduga berawal dari pecah ban yang menimbulkan percikan api dan menyambar ke tangki BBM hingga membakar badan truk. Kita ke informasi lainnya, 1 unit mobil terlibat kecelakaan dengan kereta api dan terseret ratusan meter di Cianjur. Akibatnya 2 penumpang mengalami luka berat. Beginilah kondisi 1 unit mobil yang tertabrak oleh kereta api dan terseret sejauh 300 meter. Mobil ini tertabrak saat melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu Kampung Cibodas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Kecelakaan ini bermula ketika mobil hendak melewati rel kereta tanpa palang pintu dan juga tidak ada penjagaan. Saat melintas, mobil ini terhalang oleh mobil lainnya saat kereta datang, sehingga tidak bisa terhindar dari kecelakaan. Pada saat kendaraan ini sebelum ketabrak itu, ada kendaraan lain yang ada di depannya. Mobil putih, kemudian mungkin karena terhalang, ini tidak sempat lewat, kemudian ini langsung kereta datang tertabrak. Tidak ada yang tewas dalam kecelakaan, namun 2 orang penumpang mobil terluka pada bagian kaki. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD Cianjur untuk menjalani perawatan. Polisi akan memanggil masinis untuk mengetahui kronologi kecelakaan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Rumah milik pelaku pencabulan terhadap anaknya sendiri hingga hamil di Garut dibakar oleh keluarga. Sementara puluhan warga di Ciamis mendesak agar polisi tangkap pelaku pencabulan yang masih berkeliaran. Masih ingatkah Anda dengan seorang ayah berinisial ARS yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil? Karena perbuatannya, keluarga korban dan masyarakat melampiaskan kemarahan dengan membakar rumah pelaku yang terletak di Desa Cihaukuring, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Pembakaran rumah pelaku atas dasar kesepakatan keluarga dan warga yang malu terhadap kasus yang melibatkan ARS. Yang bakar rumah ini kehendak anaknya, keluarganya gitu ya. Kalau warga Pak, ada yang ikut Pak? Warga juga sama. Ya, sama ya. Berapa orang Pak itu Pak? Banyak lah, gak kehitung berapa gitu ya, banyak pokoknya. Sementara di Cipapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, puluhan warga yang didominasi oleh perempuan mendatangi kantor kepala desa. Mereka mendesak pelaku pelecehan seksual terhadap seorang bocah berkebutuhan khusus segera diproses secara hukum. Menurut keterangan warga, pelaku hingga saat ini masih berkeliaran bebas. Kemudian masyarakat melihat pelaku itu terlihat jalan-jalan, merasa kecewa. Masyarakat merasa kecewa, kok sebagai pelaku pelecehan anak di bawah umur berkeliaran. Namun menurut keterangan polisi, kasus ini masih terus bergulir walaupun orang tua korban telah mencabut laporan.
Jadi itu atas permintaan dari keluarga orang tua korban. Jadi intinya dia minta pencabutan pengaduan. Sebelumnya pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus oleh 4 orang dewasa tercuat setelah korban mengeluhkan rasa sakit di kemaluannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis. Polisi berhasil mengungkap pabrik produksi mie berbahan formalin di Bandung. Dalam 1 hari, pabrik ini bisa memproduksi mie hingga 2 ton. Selain barang bukti, polisi juga menangkap belasan orang yang diduga sebagai pelaku. Satuan Narkoba Polresta Bandung menggerebek sebuah gudang di Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung yang dijadikan pabrik produksi mie berformalin. Pabrik ini diketahui telah beroperasi selama 4 tahun dengan omset ratusan juta rupiah per bulannya. Dalam 1 hari, pabrik ini bisa memproduksi mie berformalin hingga 2 ton yang dipasok ke sejumlah pasar tradisional. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 14 terduga pelaku dengan barang bukti mie seberat 250 kg siap edar dan 5 karung formalin. Juga melihat bisa lebih kenyal ya dengan menggunakan formalin, dan sudah kita coba tadi dengan menggunakan alat sehingga sampel yang ada ketika ini berwarna ungu, maka ini terbukti positif mengandung bahan formalin. Polisi menyegel gudang ini untuk kepentingan penyelidikan, sementara polisi akan bekerja sama dengan BPOM untuk pengembangan kasus. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Saudara, berhati-hatilah saat menyimpan barang berharga di dalam mobil karena seorang perempuan di Tasikmalaya kehilangan uang ratusan juta rupiah setelah kaca mobilnya dipecahkan oleh pencuri. Tindak kejahatan dengan cara pecah kaca mobil terjadi di wilayah alun-alun Kota Tasikmalaya. Kali ini korbannya merupakan seorang perempuan yang baru saja mengambil uang tunai dari salah satu bank sebanyak 320 juta rupiah. Kejadian bermula ketika korban Dian Agustina mengambil uang dan disimpan di dalam kantong berwarna hitam yang diletakkan di jok bagian depan. Setelah mengambil uang, korban singgah di salah satu apotek selama 15 menit. Namun saat keluar dari apotek, kaca mobil korban sudah pecah dan uang tunai ratusan juta raib. Gojek dan kawan-kawan dan tukang parkir memberitahu saya, kaget kan, ibu yang punya mobil Pajero yang putih, iya kata saya. Kenapa? Dijebol, kacanya dibongkar, udah diem, nggak pasti ngambil itu uang. Ada apa, Bu? Ada uang ya. Berapa, Bu? 320 juta. Polisi yang datang ke lokasi langsung olah TKP, sementara Polsek Tawang akan koordinasi dengan Polres Tasikmalaya untuk kepentingan penyelidikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Informasi lainnya untuk Anda, polisi tangkap 7 orang bandar dan pengedar narkoba di Kota Cirebon secara bertahap dalam kurun waktu 1 bulan. Agus, Pak. Ini saksiin ya, kamarnya mau digeledah ya, Pak. Saksiin. Salah seorang pengedar sabu-sabu yang sudah lama menjadi target operasi akhirnya ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Cirebon Kota. Pelaku ditangkap di wilayah Pegambiran, Kota Cirebon. Saat digeledah, polisi temukan puluhan paket sabu-sabu, alat timbangan, serta telepon genggam. Dalam 1 bulan terakhir, Sat Narkoba Polres Cirebon Kota menangkap 7 orang bandar dan pengedar narkoba. Untuk menjalankan bisnisnya, para tersangka menggunakan modus pengiriman melalui paket ekspedisi. Dengan mengandalkan sistem daring, tersangka maupun pembeli tak bertemu. Mereka hanya mengirimkan titik koordinat letak disimpannya narkoba. 7 tersangka yang berhasil kita amankan dengan barang bukti yaitu narkotika, ada 40 paket jenis sabu, terdiri dari paket besar dan paket kecil. Ini total bruto keseluruhan adalah 47,06 gram. Selanjutnya 4 paket narkotika jenis tembakau gorila atau cannabinoid sintetis, terdiri dari paket besar dan juga paket kecil. Ini berat bruto keseluruhan adalah 75,13 gram. Dan juga ada 3 paket narkotika jenis ganja, terdiri dari paket besar dan paket sedang, dengan berat bruto keseluruhan adalah 1,08 kg.
Polisi masih melakukan pengembangan dengan terus mendalami keterangan dari 7 tersangka untuk mengungkap jaringan kakap. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Warga kampung Cipendui, Garut menemukan sesosok mayat dengan aroma yang tidak sedap. Jasad ini diduga sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Ajit, warga Cipendai, Kabupaten Garut, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Diduga Ajit meninggal karena sakit. Diperkirakan Ajit sudah meninggal beberapa hari yang lalu karena jasad korban sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Pertama kali jasad Ajit ditemukan oleh pihak keluarga karena sejak beberapa hari terakhir Ajit tidak nampak di luar rumah. Ya, ditemukan oleh pihak keluarga karena udah 4 hari tidak keluar rumah. Itu ditemukan, diperkirakan udah 5 hari meninggal lah di tempat tidurnya. Setelah mendapat persetujuan dari pihak polisi, jasad Ajit langsung dievakuasi warga menggunakan plastik untuk selanjutnya dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.